Nah, kalau yang berbentuk area itu dia seperti ini. Berbentuk area tuh, nah ini dia mempunyai kesamaan dengan diagram garis ya, tetapi dia sudah berbentuk seperti wilayah ya. Dia sudah berbentuk seperti wilayah. Nah, itu cara penyajian data di Microsoft Excel ya. Nah, bagaimana kita menyajikan data di SPSS? Nah, di sini misalkan saya sudah punya data umur dan data yang pertama itu variabelnya variabel umur dengan frekuensinya ini. Nah, misalkan saya mau menunjukkannya dalam bentuk diagram batang, saya pilih klik graph, saya pilih legacy dialogs ya, saya klik bar ya. Di sini saya mau pilih yang ada warnanya ya, yang ada dua warnanya. Saya pilih yang stack. Atau kalian kalau mau mencoba hal pertama itu kalian pilih simple sudah ya. Oke, saya pilih simple di sini. Nah, di sini untuk data in chart R. Nah, di sini saya pilih yang values of individual cases ya. Artinya di sini nilai ini nilai dari setiap kelas. Jadi saya ingin menyajikannya tuh datanya tuh berupa nilai dari setiap kelas atau masing-masing ya, nilai masing-masing kelas. Saya klik define. Kemudian tampilan awalnya tuh bukan seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kategori labels yang dipilihnya itu case number ya. Nah, tetapi di sini saya mau kategorinya tuh dalam bentuk variabel. Nah, saya masukkan kolom umur ke kolom variabel atau variabel umur ini saya masukkan ke kotak variabel nih. Nah, untuk frekuensi yang ini saya masukkan ke bars represent. Artinya nilai atau frekuensi ini dia merepresentasikan data umur ya, yang kita punya. Artinya yang umur 17 tahun itu hanya ada 3 orang seperti itu. Saya klik OK ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tampilan dari diagram batang yang sudah tadi kita coba buat ya. Ini outputnya. Nah, ini untuk data yang pertama ini yang berumur 17 tahun. Ini ada 3 orang nih. Di antara 2,5 dia naik sedikit, dia naik 0,5 lagi, itu ada nilai 3 di sini. Ini ada 3, nah sehingga yang berumur 17 tahun ini dia punya batangnya tuh sampai di titik ini. Nah, sedangkan untuk yang berumur 18 tahun, nah ini ada 13 orang ini yang berumur 18 tahun. Nah, ini dia punya garis titik-titiknya tuh melewati sekitar 0,5 dari nilai 12,5. Nah, ini. Selanjutnya untuk yang umur 19 tahun nih, titik ujungnya nih. Nah, sampai ke 10 ya, karena memang untuk yang berumur 19 tahun itu hanya ada 10 orang. Dan selanjutnya untuk yang berumur 20 tahun itu hanya ada 5 orang. Nah, ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyajikannya dalam bentuk diagram garis ya, diagram garis? Kita klik graph, kita pilih legacy dialogs ya, kita pilih line, klik line ya. Akan munculnya seperti ini ya. Saya pilih simple saja. Oke. Nah, di sini data in chart R saya pilih summaries for groups of cases. Jadi saya pilih untuk nilai penjumlahan dari setiap kelas. Saya klik define. Nah, di sini ada kotak yaitu line represent. Jadi kita punya garis di sini ya, ingin merepresentasikan apa. Nah, misalkan saya tuh ingin merepresentasikan nilai rata-rata, contohnya ya. Ini tampilan awalnya tuh bukan seperti ini ya. Tampilan awalnya itu seperti ini ya. Seperti ini tampilan awalnya. Saya klik other statistics, saya masukkan umur ke kotak axis. Kemudian yang frekuensi saya masukkan ke variabel. Ya, saya klik OK.
Nah, ini dia. Yang berumur 17 tahun ada 3 orang, 18 tahun ada 13 orang, titik puncaknya ini 19 tahun ada 10 orang, 20 tahun ada 5 orang nih, ya. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran ya? Kita klik graphs, kita pilih legacy dialects ya. Kita pilih pie ya, pie di sini ya. Saya di sini mau menyajikannya dalam bentuk nilai dari setiap kelas juga. Ini video cases ya. Saya klik define ya. Nah, untuk tampilan awalnya itu bukan seperti ini. Tampilan awalnya itu seperti ini ya, tampilan awalnya seperti ini. Nah, saya ingin bagian dari tiap diagram lingkaran itu disajikan dalam atau merepresentasikan itu nilai variabel umur ya. Jadi saya masukkan variabel umur ke kotak variabel, kemudian yang frekuensi nilainya saya masukkan ke slice represent ya. Artinya frekuensi ini yang menjadi besar atau kecilnya ya bagian dari setiap diagram lingkaran itu merupakan nilai frekuensi dari variabel umur ya, seperti itu. Kemudian saya klik OK. Nah, tampilannya seperti ini ya. Untuk bagian yang paling besar ini, bagian diagram lingkaran yang paling besar ini yang mempunyai umur 18 tahun ya, yaitu ada 13 orang dan diikuti dengan yang berumur 19 tahun ada 10 orang nih. Kemudian yang 20 tahun dia terbesar ketiga itu ada 5 orang dan yang paling kecil bagian lingkarannya ini yang berumur 17 tahun seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menyajikannya dalam bentuk area ya, seperti tadi di Microsoft Excel juga. Kita klik graphs, kita pilih legacy dialects ya. Kita pilih area di sini. Saya pilih yang simple saja. Nah, di sini saya ingin menyajikannya untuk nilai dari setiap kelas atau values of individual cases ya. Saya klik define. Kemudian, nah tampilan awalnya itu bukan seperti ini ya. Tampilan awalnya bukan seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya ya. Tapi saya ingin menyajikannya untuk kategorinya itu merupakan variabel umur ya. Saya masukkan variabel umur ke kotak variabel, kemudian yang frekuensi atau nilainya menjadi representasi dari variabel umur seperti itu. Kemudian saya klik OK ya, saya klik OK. Nah, ini outputnya. Outputnya seperti ini ya. Dia mirip juga dengan yang kita yang kita sajikan lewat atau via Microsoft Excel ya, dia mirip. Nah, ini nih 17 tahun ada 3 orang, 18 tahun ada 13 orang nih. Dan untuk 19 tahun dan juga untuk 20 tahun seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyajikannya dalam bentuk diagram titik ya, diagram titik atau scatter ya. Kita plot-plot titiknya itu seperti apa. Kita klik graphs ya, kita pilih legacy dialects, kita pilih scatter. Ini scatter ya. Nah, ini kita pilih yang simple saja. Kita klik define. Kemudian, nah, ini untuk tampilan awalnya dari simple scatter plot ini seperti ini. Nah, di sini ada sumbu Y, ada sumbu X ya. Nah, untuk sumbu Y kita pilih yang frekuensi. Nah, itu di sumbu Y. Sedangkan untuk variabel umur kita masukkan ke kotak sumbu X. Nah, kita klik OK saja langsung. Nah, ini dia. Ini diagram titik. Ya, ini diagram titik nih. Kan 18 tahun ada 13, 19 tahun hanya ada 10 orang nih. 20 tahun ada 5 orang. Nah, itu merupakan contoh dari bentuk penyajian data melalui Microsoft Excel dan juga SPSS ya. Oke, terima kasih.